Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Hakim. Pada video yang pertama ini akan membahas tentang materi arus bolak-balik. Nah, sebelumnya kita belajar konsep dasar dulu, bahwasanya arus listrik itu dibagi menjadi dua jenis, DC dan AC. Arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Nah, contoh sumber tegangan DC ada baterai, aki, elemen volta. Ciri-cirinya itu ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, contoh untuk sumber tegangan AC, generator atau dinamo yang bisa ditemui pada sepeda ontel pada zaman dulu ya. Nah, di sepeda ontel lampu untuk menyalakan lampu menggunakan generator atau dinamo. Jadi ketika generator ditempelkan ke ban, pada saat sepeda itu berjalan semakin cepat, maka nyala lampu semakin terang. Gitu ya. Lanjut, untuk alat ukur tegangan jenis DC menggunakan voltmeter dan arusnya menggunakan ampermeter. Nah, untuk jenis AC untuk mengukur tegangan maupun arus menggunakan osiloskop. Nah, perlu sobat pintar ketahui bahwasanya hasil bacaan voltmeter dan ampermeter dinamakan nilai efektif. Nah, kelihatan ya? Oke ya, maaf ya ini habis coret-coret tadi. Lanjut, untuk hasil bacaan osiloskop namanya nilai maksimum. Saya singkat nilai max. Gitu ya. Jadi hasil bacaan tegangan oleh voltmeter dan ampermeter untuk arusnya namanya nilai efektif untuk DC, dan untuk AC osiloskop menghasilkan nilai maksimum. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk konversi merubah nilai maksimum ke efektif dan sebaliknya efektif ke maksimum. Nah, ketika dari maksimum ke efektif, yang dicari efektif, misalnya ini arus, maka I efektif sama dengan I max per akar 2. Dan untuk tegangan efektif ya sama ya, identik, tinggal mengganti I ganti V, jadi V efektif sama dengan V max per akar 2. Nah, kemudian bagaimana kalau sebaliknya yang dicari maksimum? Nah, kalau yang dicari nilai maksimum, misal arus maksimum, berarti I max sama dengan I efektif kali akar 2. Nah, untuk tegangannya tinggal mengganti V ya. Berarti V max sama dengan V efektif kali akar 2. Nah, ini ada CP, cara pintar ya, untuk memudahkan menggunakan segitiga. Jadi yang di atas itu adalah nilai maksimum, yang di sini itu adalah nilai efektif, dan ini adalah akar 2. Nah, ketika sobat pintar ingin mencari arusnya ya tinggal ganti I ya. Berarti yang di atas ini itu nilai maksimum, berarti I max, yang di sini I efektif. Nah, ketika mencari I max berarti yang ditutup I max-nya. Jadi rumusnya I efektif kali akar 2. Ini ya. Nah, sama halnya ketika mencari I efektif, berarti I efektif yang ditutup berarti I max per akar 2. Gitu ya. Ini berlaku juga untuk mencari tegangan. Oke, lanjut ke materi cara membaca osiloskop. Nah, seperti di awal yang saya jelaskan, osiloskop itu adalah alat ukur untuk jenis AC, gitu ya. Nah, yang keluar pada tampilan osiloskop itu adalah gelombang. Ya, nanti ada dua gelombang, satu tegangan, satu arus. Pada contoh di sini saya menggunakan satu gelombang jenis tegangan, gitu ya. Nah, misal di soal diketahui osiloskop disetting dengan nilai satu kotak vertikal berharga atau bernilai 10 volt per cm. Nah, untuk satu kotak horizontalnya 5 per milisecond. Jadi satu kotak horizontalnya ini ya, itu nilainya 5 milisecond
ya. Nah, yang ke atasnya itu satu kotaknya 10 volt, ke atas atau ke bawah sama aja ya, pokoknya vertikal. Nah, yang ditanyakan tentukan tegangan maksimum, tegangan efektif, tegangan rata-rata, periode, frekuensi, dan tegangan puncak ke puncak. Oke ya. Nah, yang pertama untuk menjawab V maksimum ya, tegangan maksimum. Tegangan maksimum itu bisa dicari, tinggal dihitung ada berapa kotak yang ke atas ya. Jadi mencari Vmax untuk maksimum itu sama dengan mencari amplitudo ya. Jadi sama halnya nanti sobat ketika mencari Imax, berarti hitung aja amplitudonya berapa kotak. Nah, pada soal ini kita hitung ada 2 kotak ya, berarti 2 kotak sama dengan 2 kali 10. 10 dari mana? Harga satu kotak vertikal. Gitu ya, berarti 20 volt. Nah, sudah ketemu nilai Vmax-nya. Untuk mencari selanjutnya tegangan efektif, ya tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, ini kan rumusnya tadi ketika mencari V efektif ya ditutup berarti Vmax ya per akar 2. Gitu ya. Tadi ketemu 20 volt, Vmax-nya tinggal dimasukkan berarti 20 per akar 2. Ini disederhanakan jadi 10 akar 2. Sama-sama dikali akar 2 ya. Kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan sama dengan akar 4. Akar 4 itu kan sama dengan 2. 2 dicoret dengan 20 jadi 10. 10 akar 2. Gitu ya. Oke, lanjut. Tegangan rata-rata. Nah, ini yang saya lupa di awal belum menjelaskan. Nah, tolong sobat pintar untuk mencatat. Tegangan rata-rata atau V rata-rata itu rumusnya 2 kali V max per pi. Nah, ini juga berlaku untuk sobat ketika mencari I rata-rata atau arus rata-rata. I rata-rata sama dengan 2 kali Imax per pi. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Ya, lanjut. Nah, V rata-rata 2 kali Vmax per pi. Nah, Vmax-nya kan sudah ketemu. 20 ya, tinggal dimasukkan. Berarti 2 kali 20 per pi. 2 kali 20 sama dengan 40. 40 per pi volt. Nah, itu V rata-rata. Nah, untuk periode, nah, kita tahu periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Nah, coba lihat di sini. Satu gelombang itu mana? Satu puncak dan satu lembah. Nah, ini yang dihitung. Waktu dari satu gelombang awal ke akhir ya. Nah, ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti periodenya 8 kotak. Kenapa kok yang dilihat yang horizontal? Karena kita ngitung waktu. Kan horizontal itu kotak yang kotak untuk waktu ya. Garis untuk waktu. Kalau vertikal itu tegangan atau arus gitu ya. Sehingga 8 kotak, 8 kali 5 kali 10 pangkat min 3. Nggak kelihatan ya. Nih. Nah, periode itu 8 kotak sama dengan 8 kali 5 kali 10 pangkat min 3. Ya. Nah, 5 kali 10 pangkat min 3 dari mana? Nah, ini yang diketahui tadi. Harga satu kotak kan 5 milisecond. Nah, karena milisecond berarti 5 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. 5 kali 8, 40. 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 saya coret dengan 0,1. Jadi sisanya 4 kali 10 pangkat min 2 second. Gitu ya. Nah, frekuensi itu kan berbanding terbalik dengan periode. Berarti V sama dengan 1 per periode. Nah, periodenya sudah ketemu berarti 1 per 4 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 saya naikkan berarti 10 pangkat 2 atau sama dengan 100. 100 bagi 4, 25. Oke, yang terakhir untuk tegangan. Tegangan puncak ke puncak atau peak to peak ya. Nah, untuk
VPP, saya singkat VPP, itu rumusnya 2 kali Vmax. Nah, 2 kali Vmax-nya tadi ketemu 20, berarti 2 kali 20 sama dengan 40 volt. Gitu ya. Nah, atau bisa juga dihitung. Jadi dari puncak atas ke puncak bawah. Ya, ini kan puncak bawah. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kali harga satu kotaknya untuk vertikal 10, berarti 4 kali 10 40 gitu ya. Oke, sama saja. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Ikuti terus video-video selanjutnya untuk materi selanjutnya tentang arus bolak-balik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk mendukung berkembangnya video ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.